Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Balik lagi teman-teman di channel Kaja Online. RUU perampasan aset menjadi salah satu tuntutan utama yang kemarin rekan-rekan kita mahasiswa ojol dan juga masyarakat diutarakan di gedung DPR. Teman-teman, hari ini kita mendapatkan informasi terbaru di mana berbagai demonstrasi besar yang sudah dilakukan hampir 3 pekan ini teman-teman membuahkan hasil. Dari mulai ini, pengurangan berbagai tunjangan-tunjangan mewah anggota DPR, pemecatan 4 anggota DPR yang paling fenomenal, mulai dari Ahmad Sahoni, Nafa Urba, Eko Patrio, dan juga Uya Kuya yang semuanya sudah dinonaktifkan dan tidak bisa lagi mendapatkan haknya sebagai anggota DPR berupa gaji dan tunjangan. Hari ini kita mendapatkan informasi di mana Balik DPR mengumumkan teman-teman RUU perampasan aset resmi masuk prolegnas 2025. Jadi sekarang anggota DPR teman-teman akan fokus menggarap RUU perampasan aset dan mudah-mudahan jalan peresmian pengesahan RUU perampasan aset bisa berjalan dengan lancar. Seperti misalnya RUU TNI yang kita ketahui sangat lancar, bahkan hanya dalam hitungan 1 bulan saja bisa disahkan. Informasinya teman-teman disampaikan langsung oleh Balik DPR, di mana di sini teman-teman DPR akhirnya sepakat memasukkan RUU perampasan aset ke program legislasi nasional prolegnas prioritas 2025. Padahal sebelumnya unjuk rasa besar terjadi di Indonesia, DPR RI pun dan juga pemerintah sepakat RUU ini harus segera rampung bulan ini. Nah, biar lebih lengkap, kita bakal simak dulu bagaimana respon dari DPR. Dan ini DPR juga akan mengumumkan tanggal sidang paripurnanya, perkiraannya ini perkiraan. Jadi semua sudah diatur, kita bakal simak saja pernyataan langsungnya. Oke. Terhadap usulan tersebut, terdapat 3 RUU yang diusulkan untuk masuk dalam perubahan kedua prolegnas RUU prioritas tahun 2025, yaitu 1. RUU tentang perampasan aset, 2. RUU tentang Kamar Dagang Industri, 3. RUU tentang kawasan industri. Setelah unjuk rasa sepekan di berbagai wilayah Indonesia, pemerintah dan DPR RI akhirnya sepakat mempercepat pembahasan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset. DPR akhirnya sepakat memasukkan RUU perampasan aset ke dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas 2025. Padahal sebelum unjuk rasa besar terjadi di Indonesia, DPR RI dan pemerintah sepakat bahwa RUU perampasan aset masuk ke dalam prolegnas jangka menengah yang penyelesaiannya bisa hingga tahun 2029 atau bahkan lebih apabila tidak kunjung dibahas. Percepatan pembahasan RUU perampasan aset itu terjadi setelah Balik DPR menggelar rapat evaluasi prolegnas 2025 bersama Menteri Hukum dan Panitia Perancangan Undang-Undang atau PPUU pada Selasa 9 September di ruang rapat Balik DPR RI Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam rapat tersebut terdapat 3 RUU yang diusulkan masuk ke dalam perubahan kedua prolegnas RUU prioritas 2025, yakni salah satunya RUU perampasan aset. Selain tentang perampasan aset, 2 RUU lainnya adalah RUU tentang Kamar Dagang dan Industri atau Kadin dan RUU tentang kawasan industri. Bob mengatakan ketiga RUU itu tetap menjadi RUU inisiatif DPR sehingga tidak lagi perlu diperdebatkan. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Hukum atau Menkum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah setuju dengan usulan Balik DPR agar RUU perampasan aset masuk ke prolegnas prioritas 2025. Supratman kemudian berterima kasih kepada Balik DPR karena memasukkan RUU itu ke dalam prolegnas prioritas 2025. Menurutnya pemerintah sebenarnya sudah siap untuk mengusulkan RUU perampasan aset masuk dalam prolegnas prioritas 2025. Diketahui belakangan Indonesia berduka selama sepekan terakhir usai kemarahan masyarakat yang akhirnya pecah karena ulah para pemimpin yang zolim. Unjuk rasa maraton yang berlangsung sejak Senin 25 Agustus hingga Sabtu 30 Agustus menjadi unjuk rasa terbesar di Indonesia setelah reformasi 1998. Pasalnya unjuk rasa tersebut diikuti berbagai elemen masyarakat, bukan hanya mahasiswa, namun juga siswa SMA, pengemudi ojek online atau ojol, hingga masyarakat dari berbagai kalangan. Bukan hanya terfokus di Jakarta, unjuk rasa juga menyebar hingga ke berbagai wilayah Indonesia seperti Makassar, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, hingga Serang.
Usai unjuk rasa, terciptakan tuntutan 17+8 yang harus diwujudkan pemerintah dan DPR RI dalam tenggat waktu yang ditentukan. Di antara tuntutan tersebut ialah segera mengesahkan RUU perampasan aset minimal sebelum 31 Agustus 2026. Kedua, tahap pembahasan tingkat 1, 5 RUU. 3, akan masuk tahap 1 atau menunggu penugasan 1 RUU. Keempat, proses penyusunan di komisi atau balek atau anggota 25 RUU, dalam artian 2 RUU sudah selesai, menunggu paripurna menjadi usul inisiatif DPR. Jumlah total 33 RUU prioritas tahun 2025 dan 12 RUU kumulatif terbuka. Adapun 8 prioritas tahun 2025 yang disiapkan oleh pemerintah berdasarkan inventarisasi badan legislasi dapat disampaikan sebagai berikut. Telah disahkan menjadi RUU, kemudian kedua tahap pembicaraan tingkat 1, 6 RUU, 3 RUU operan, dan 3 RUU kumulatif terbuka. Kemudian proses penyusunan 5 RUU, dan 8 RUU prioritas tahun 2025, serta 3 RUU kumulatif terbuka. Adapun 1 RUU prioritas tahun 2025 yang disiapkan oleh DPD masih dalam tahap penyusunan. Penyusunan? Sudah disusun. Dari data tersebut, dapat kami sampaikan bahwa perkembangan pencapaian prolegnas RUU prioritas tahun 2025 sebagai berikut. A. Telah disahkan menjadi Undang-Undang 14, banyak 14 RUU, dalam kurung 12 RUU kumulatif terbuka. B. Tahap pembicaraan tingkat 1, sebanyak 11 RUU, dalam kurung 3 RUU kumulatif terbuka. C. Akan memasuki tingkat 1 RUU, dan penyusunan di DPR, DPD, dan pemerintah sebanyak 31 RUU. Kami informasikan bahwa legislasi juga telah menerima beberapa usulan RUU untuk dapat dimasukkan dalam prolegnas RUU tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut. 1. RUU tentang kawasan industri, 2. RUU tentang Kamar Dagang Industri, 3. RUU tentang transportasi online, 4. RUU tentang Patriot Bond, 5. RUU tentang Kepolisian Republik Indonesia, 6. RUU tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi, 7. RUU tentang Satu Data Indonesia, 8. RUU tentang Pekerja Lepas Indonesia, dan 9. RUU tentang Pekerja Platform Indonesia. Ada satu lagi, ini BUMD ya. Tapi nanti biar kita ini. Sudah masuk di long list ya? Oke. Terhadap usulan tersebut, terdapat 3 RUU yang diusulkan untuk masuk dalam perubahan kedua prolegnas RUU prioritas tahun 2025, yaitu 1. RUU tentang perampasan aset, 2. RUU tentang Kamar Dagang Industri, 3. RUU tentang kawasan industri. Ya, 2025, dan ini tetap sebagai inisiatif DPR. Ya. Jadi perampasan aset tidak ada lagi perdebatan di pemerintah atau apa, tapi di DPR. Dan itu masuk dalam tahun 2025. Ya. Tentunya kami mengharapkan tanggapan, pandangan dari pemerintah dan DPD RI. Ya. Tentu di sini banyak juga tanggapan, ada pandangan, karena Pak Menteri Hukumnya ini mantan Ketua Balek 2 periode, berarti selain pandangan dan tanggapan, saran dan nasihat. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pernyataan lengkap dari Balik DPR terkait progres dari pengesahan RUU perampasan aset. Tentu kita sangat berharap RUU ini bisa segera disahkan, karena kalau misalnya kita melihat teman-teman, hukuman yang ada khususnya bagi para koruptor di Indonesia itu cukup ringan kalau dibandingkan negara-negara tetangga kita. Contoh saja Korea Utara, China yang sangat keras terhadap para koruptor. Kalau misalnya ketahuan koruptor bukan saja disita, tapi ya nyawanya juga bisa disita oleh negara. Nah,
balik lagi ke RUU perampasan aset, saya rasa bakal tetap ada fraksi-fraksi yang menolak diam-diam atau mungkin ingin memboikot menghalang-halangi pengesahan RUU perampasan aset. Salah satunya Ketua DPR RI kita Ibu Puan Maharani sudah menjabat berulang kali, tapi belum sekalipun melakukan pembahasan RUU perampasan aset. Usul punya usul ya Ibu Megawati Soekarno Putri ternyata juga tidak terlalu welcome dengan RUU tersebut karena khawatir kalau misalnya RUU perampasan aset disalahgunakan untuk melakukan pemerasan kepada anggota partainya yang mungkin terlibat korupsi. Nah, kan ini juga jadi masalah ya teman-teman kalau misalnya anggota DPR kita pada ketakutan duluan sebelum pengesahan RUU perampasan aset. Saya rasa kalau misalnya anggota DPR yang jujur, yang bekerja apa adanya, menerima gaji apa adanya, bekerja benar-benar sungguh-sungguh untuk mengabdi, tidak usah takut, tidak usah gemetar. Karena yang takut sekali lagi adalah koruptor. Yang ketakutan sekali lagi adalah kelompok-kelompok yang memang ini mengandalkan uang haram untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Jadi jelas, kalau ada yang ketakutan, bisa ditanya, bisa diperiksa saja oleh KPK. Mungkin ada skandal tersembunyi. Gimana menurut kalian setelah nonton video barusan? Punya pendapat lain? Tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.